Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Sudah 2 minggu kita memasuki tahun 2023 dan apakah Sobat Investor sudah mulai berinvestasi? Kalau seandainya Sobat Investor belum berinvestasi, ini adalah saat yang bagus karena sudah terjadi penurunan pada IHSG lebih dari 10% hingga saat ini. Tentu saja untuk investor pemula bingung pastinya untuk memulai karena ada lebih dari 800 saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Untuk itulah di video ini saya akan mengajarkan satu cara sederhana untuk bisa men-screening ataupun memilih saham-saham yang kualitas yang bagus di harga yang murah agar sobat investor bisa belajar di tahun 2023 ini. Untuk mengerucutkan ke 800 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia menjadi hanya 15 atau 20 saham, tentu saja kita butuh kriteria-kriteria yang kita bisa pakai untuk memfilter saham-saham yang mau kita analisa. Ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kriteria market capitalization atau kapitalisasi pasar. Kita akan mencoba untuk memilih perusahaan-perusahaan besar yang menjadi market leader di Indonesia. Idealnya market capitalization untuk perusahaan blue chip adalah lebih dari 10 triliun rupiah. Kriteria kedua itu adalah kriteria dari laba. Menurut Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett dari Indonesia, perusahaan yang wonderful adalah perusahaan yang mampu mencetak laba yang besar. Di sini kita akan cari perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa mencetak laba lebih dari 1 triliun rupiah. Kriteria selanjutnya adalah pertumbuhan dari revenue. Kita akan coba mencari perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir bisa meningkatkan revenue. Kriteria berikutnya adalah kriteria dari return on equity, di mana return on equity sendiri rumusnya adalah laba bersih dibagikan dengan ekuitas. Bayangkan kalau sobat investor punya bisnis dengan modal 100 juta rupiah, bisnis tersebut hanya bisa menghasilkan 1 juta rupiah, artinya return on equity-nya hanyalah 1% saja. Lebih baik bisnis tersebut dibubarkan dan uangnya ditaruh di bank. Idealnya ROE dari perusahaan itu lebih besar daripada pertumbuhan IHSG yang berada di kisaran 10-12% per tahun. Kriteria selanjutnya adalah net profit margin. Idealnya perusahaan harus punya net profit margin yang cukup tebal. Bayangkan ketika net profit marginnya sangat tipis, bisa-bisa ketika ada guncangan akan berubah menjadi rugi. Kriteria selanjutnya adalah debt to equity ratio. Kalau kita lihat rumus dari debt to equity ratio adalah hutang dibagi dengan ekuitas. Idealnya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang punya hutang yang rendah. Ini berjaga-jaga ketika ada guncangan ekonomi, perusahaan tersebut bisa survive. Nah, kriteria terakhir adalah perusahaan tersebut wajib untuk membagikan dividen. Kita akan mencari perusahaan yang rutin membagikan dividen dalam 5 tahun belakangan. Oke, setelah kita sudah tahu kriterianya apa saja, kita akan pakai satu alat yaitu stock screener, di mana stock screener di sini saya akan pakai dari Stockbit. Karena memang stock screener dari Stockbit ini termasuk yang terbaik yang pernah saya temui hingga saat ini. Langsung saja kita lihat bagaimana caranya menggunakan stock screener di aplikasi Stockbit. Nah, di sini kita masukkan semua kriteria tadi ke dalam stock screener di aplikasi Stockbit. Kita masukkan screening rules-nya satu persatu seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita klik screen di sini, maka di sini akan ketemulah 18 saham yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi kita masukkan. Terlihat di sini ada nama-nama besar seperti Bank BCA, BRI, Bayan Resources, Mandiri, Telkom, Astra, Adaro, Kalbe Farma, Mayora, dan seterusnya sampai BSSR. Setelah kriteria kualitas dimasukkan, perlu ada kriteria untuk menilai valuasi dari suatu perusahaan. Jangan sampai perusahaan yang bagus tadi kita beli di harga yang mahal. Investasi yang bagus itu tidak sama dengan kita membeli perusahaan yang bagus. Kalau seandainya perusahaan bagus dibeli di harga yang sangat mahal, maka itu tidak akan menjadi investasi yang bagus. Kita bisa pakai contoh Unilever misalnya, kalau seandainya sobat investor membeli Unilever di harga 10.000 atau 11.000 di tahun 2018, itu artinya sobat investor membeli satu perusahaan bagus dengan PE ratio lebih dari 50 kali. Dan ujung-ujungnya ini tidak menjadi investasi yang bagus. Seperti yang kita tahu, Unilever mengalami penurunan ketika kita beli di PE ratio yang cukup mahal tadi. Untuk itulah kita perlu kriteria-kriteria lagi untuk bisa mengukur apakah perusahaan ini mahal ataukah sudah murah. Nah, kita akan masukkan kriteria valuasi yang pertama. Kriteria valuasinya adalah PE ratio pada saat ini itu lebih rendah daripada valuasi rata-rata selama 5 tahun terakhir. PE ratio sendiri adalah price dibagi dengan earning, harga dibagi dengan laba. Artinya kalau seandainya punya PE ratio 10 kali, payback period dari perusahaan tersebut adalah 10 tahun. Artinya 10 tahun balik modal. Semakin tinggi PE ratio, maka balik modalnya semakin lama. Artinya semakin mahal berinvestasi di perusahaan tersebut. Oke, kita coba klik screen dan ini adalah saham-saham yang sudah terfilter setelah tadi kita masukkan kriteria PE ratio.
Ternyata ada beberapa perusahaan-perusahaan mega blue chip di sini seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra yang masih masuk ke dalam kriteria pada saat ini. Nah, sekarang kita juga bisa tambahkan satu kriteria lagi, yaitu kriteria dari price to book value atau PBV. Itu lebih rendah daripada valuasi rata-rata selama 5 tahun terakhir. Setelah kita masukkan kriterianya, dan ini adalah hasil dari saham-sahamnya. Mulai dari saham Bank BRI, Telkom, Astra, Indah Kiat, ITMG, PTBA, Sido Muncul, Ultra Jaya, dan Bank Jawa Barat. Nah, setelah itu kita bisa masukkan hasilnya ke dalam spreadsheet. Kita akan coba tambah 2 kolom lagi, yaitu kolom diskon. Ini adalah diskon dari price to earning ratio. Ini adalah diskon dari price to book value. Kita akan coba sortir diskonnya dari price to book value. Lalu dari sini sobat investor juga bisa lebih kerucutkan lagi. Misalnya sobat investor akan coba fokuskan ke yang diskonnya lebih dari 20%. Barulah sobat investor download laporan-laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir, pelajari model bisnisnya seperti apa, dan lanjut ke analisa sebelum sobat investor memutuskan untuk membeli. Dan tentu saja proses stock screening ini merupakan langkah awal, bukan langkah akhir. Ada beberapa step yang harus sobat investor lalui. Misalnya sobat investor harus memahami model bisnisnya seperti apa, harus menentukan kira-kira mau beli di diskon seberapa besar, dan juga pastikan perusahaan yang sobat investor beli ini adalah perusahaan yang memang sobat investor yakini tetap bagus performanya di masa yang akan datang. Juga perhatikan mana saham-saham yang cyclical seperti saham-saham komoditas, dan juga mana saham-saham yang tidak cyclical. Sepanjang bulan Januari ini saya membeli beberapa saham yang saya rasa murah, dan dari beberapa saham tadi ada satu saham dari hasil screening ini yang saya beli, yaitu saham Astra. Karena kalau menurut saya pribadi, Astra adalah perusahaan yang bagus, yang pada awalnya mengalami penurunan akibat investasinya di Gotoh, dan ternyata setelah ada penurunan serempak, Astra semakin turun. Jarang-jarang kita bisa melihat Astra di harga 5.400. Saya putuskan untuk menggunakan sebagian dari kas saya untuk masuk di investasi di Astra. Ketika nantinya harga Astra turun lebih dalam lagi, saya akan membeli lebih banyak lagi saham dari Astra. Oke, semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu bagi sobat investor yang ingin memulai investasi di tahun 2023. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.